1. Sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tugas, D. Pekerjaan. Sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban disebut hak. 2. Sesuatu yang harus dilakukan jika tidak melaksanakan akan mendapatkan hukuman disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tugas, D. Pekerjaan. Kewajiban adalah suatu tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau suatu pihak. Jika seseorang atau suatu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, dapat muncul konsekuensi atau hukuman sesuai dengan norma, aturan, atau peraturan yang berlaku. 3. Hak asasi manusia ada sejak A. Lahir, B. Anak-anak, C. Dewasa, D. Tua. 4. Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut A. HAM, B. UUD, C. UU, D. Piagam. Hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut HAM, yang merupakan singkatan dari hak asasi manusia. 5. Di masa awalnya HAM terdiri dari 3 hak utama adalah sebagai berikut, kecuali A. Hak hidup, B. Hak kebebasan, C. Hak memiliki sesuatu, D. Hak bersekolah. Di masa awalnya, HAM terdiri dari 3 hak utama, yaitu A. Hak hidup, B. Hak kebebasan, C. Hak memiliki sesuatu. 6. Negara-negara perintis HAM antara lain sebagai berikut, kecuali A. AS, B. Perancis, C. Inggris, D. Belanda. Negara-negara perintis HAM, antara lain mencakup beberapa negara yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan dan pengakuan hak asasi manusia. Namun, Belanda tidak termasuk dalam negara-negara perintis HAM yang biasanya disebut dalam konteks sejarah HAM. 7. Piagam HAM yang lahir di Inggris adalah sebagai berikut, kecuali A. Bill of Rights, B. Habeas Corpus Act, C. Magna Carta, D. UDHR. Piagam HAM yang lahir di Inggris, antara lain melibatkan dokumen-dokumen sejarah yang memiliki peran penting dalam pengembangan hak asasi manusia. Namun, Universal Declaration of Human Rights bukanlah piagam HAM yang lahir di Inggris. UDHR adalah sebuah dokumen internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. 8 berikut adalah piagam-piagam yang menjunjung HAM yang muncul di negara perintis HAM kecuali A. Habeas Corpus Act, B. Bill of Rights, C. UDHR, D. Magna Carta. Sembilan, membayar uang sekolah bagi seorang siswa termasuk A. Kewajiban, B. Hak, C. Kewenangan, D. Kesenangan. Membayar uang sekolah bagi seorang siswa adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh siswa atau orang tua wali siswa. Dalam konteks pendidikan, biaya sekolah dapat mencakup biaya registrasi, biaya pengajaran, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. 10. Yang bukan hak asasi pribadi adalah A. Hak memeluk agama, B. Hak mengeluarkan pendapat,
C. Hak memiliki sesuatu, D. Hak berorganisasi. Hak memiliki sesuatu lebih cenderung terkait dengan hak properti atau hak milik, sedangkan hak asasi pribadi umumnya terkait dengan hak-hak individu terhadap kehidupan, privasi, kebebasan beragama, dan sebagainya. 11. Yang termasuk hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut kecuali, A. Hak membeli, B. Hak mengadakan perjanjian, C. Hak memilih pekerjaan, D. Hak memajukan negara. Yang termasuk hak asasi ekonomi adalah A. Hak membeli, B. Hak mengadakan perjanjian, D. Hak memajukan negara. 12. Hak mengeluarkan pendapat termasuk hak asasi. A. Pribadi, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Politik. Hak mengeluarkan pendapat termasuk dalam kategori hak asasi politik. Hak asasi politik berkaitan dengan kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan pendapat secara bebas tanpa takut terhadap represi atau pembatasan oleh pihak pemerintah. 13. Tanggal 10 Desember tiap tahunnya dirayakan sebagai A. Hari HAM, B. Hari Ibu, C. Hari Anak, D. Hari Wanita. Tanggal 10 Desember dirayakan sebagai Hari HAM. 14. Hak untuk memilih dalam pemilu termasuk hak asasi bidang A. Pribadi, B. Ekonomi, C. Politik, D. Hukum. Hak untuk memilih dalam pemilu adalah bagian dari hak asasi politik. Hak asasi politik mencakup hak-hak yang terkait dengan partisipasi individu dalam proses politik dan pemerintahan. Hak untuk memilih memberikan warga negara kebebasan untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum atau pemilu, yang merupakan suatu bentuk partisipasi dalam sistem demokratis. 15. Declaration of Independence adalah salah satu piagam HAM yang dihasilkan di negara A. Indonesia, B. Perancis, C. Amerika, D. Inggris. Declaration of Independence adalah salah satu piagam HAM yang dihasilkan di negara Amerika Serikat. 16. UDHR disahkan oleh PBB pada tanggal A. 10 November 1948, B. 10 Desember 1908, C. 10 Desember 1948, D. 1 November 1908. Universal Declaration of Human Rights disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. 17. Berikut ini termasuk hak siswa di sekolah kecuali A. Menerima rapot, B. Bertanya, C. Mengikuti ulangan, D. Membayar uang sekolah. (18) Kelahiran UUD 1945 bila dibandingkan UDHR maka UUD 1945, A. Menjiplak UDHR, B. Dibuat sesudah UDHR, C. Bersamaan UDHR, D. Lebih dahulu dibuat. UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, lebih dahulu dibuat daripada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
UUD 1945 Indonesia diundangkan pada 18 Agustus 1945, sementara UDHR diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Oleh karena itu, UUD 1945 Indonesia tidak menjiplak UDHR, melainkan merupakan konstitusi nasional yang lahir sebelum UDHR. 19. Seperangkat hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yemang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya disebut A. Hak setiap manusia, B. Hak asasi manusia, C. Kodrat setiap manusia, D. Harkat martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, pemahaman mengenai harkat martabat manusia menjadi dasar bagi pengakuan hak-hak fundamental setiap individu. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang diberikan kepada semua manusia tanpa diskriminasi, dan ini termasuk hak-hak yang mendasarinya sebagai makhluk yang memiliki harkat martabat. 20. Pada tanggal 15 Juni 1215 bangsawan Inggris mendesak agar kekuasaan raja dibatasi. Pernyataan tersebut tertuang dalam A. Magna Charta, B. Habeas Corpus Act, C. Bill of Rights, D. Declaration of Independence. Pada tanggal 15 Juni 1215, Magna Charta, atau Piagam Besar, diterbitkan di Inggris. Magna Charta adalah dokumen yang memuat sejumlah hak dan kewajiban yang diterima oleh Raja John dari Inggris, sebagai tanggapan terhadap tuntutan dari sekelompok bangsawan Inggris. 21. Di bawah ini yang tidak termasuk macam-macam hak asasi Declaration of Human Rights adalah hak-hak A. Politik dan yuridis, B. Hidup dan kemerdekaan, C. Martabat dan integritas manusia, D. Sosial, ekonomi dan budaya. Hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Declaration of Human Rights, mencakup berbagai macam hak, termasuk hak-hak politik dan yuridis, hak-hak hidup dan kemerdekaan, hak-hak martabat dan integritas manusia, serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. 22. Hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum termasuk hak asasi, A. Pribadi, B. Ekonomi, C. Sosial, D. Politik. Hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum termasuk dalam kategori hak asasi politik. Hak asasi politik mencakup hak-hak yang terkait dengan partisipasi dalam proses politik, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk berorganisasi politik, dan hak untuk berserikat dalam kegiatan politik. 23. UUD 1945 setelah perubahan yang berisi jaminan dan perlindungan HAM secara khusus terdapat di dalam pasal A18-27, B27-34, C28A-28J, D28A-34. Pasal-pasal yang berisi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, secara khusus dalam UUD 1945 Indonesia setelah perubahan terdapat di dalam pasal C28A-28J. 24. Pengadilan HAM dibentuk dengan UU Nomor A39 Tahun 1999, B23 Tahun 1999, C26 Tahun 1999, D26 Tahun 2000. Pengadilan HAM dibentuk dengan UU Nomor 39 Tahun 1999. 25. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah tahun dan belum kawin, A 16 tahun, B 17 tahun, C 18 tahun, D 19 tahun.
Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 26. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor A22 Tahun 2004, B23 Tahun 2004, C24 Tahun 2004, D25 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UPKDRT. 27. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani disebut A. Perbudakan, B. Penyiksaan, C. Pemukulan, D. Penyengsaraan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik secara jasmani maupun rohani, sering disebut sebagai penyiksaan. 28. Lembaga yang bertugas dan berwenang menangani pelanggaran HAM berat adalah A. Pengadilan Agama, B. Pengadilan Militer, C. Pengadilan TUN, D. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM atau lembaga serupa seringkali memiliki peran dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Pengadilan HAM dapat beroperasi di tingkat nasional atau internasional, tergantung pada jenis kasus dan yurisdiksi yang terlibat. 29. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah A. Mahkamah Agung, B. Pengadilan Khusus, C. Pengadilan Negeri, D. Pengadilan HAM. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat termasuk pengadilan khusus. 30. Kedudukan dari pengadilan HAM ada di A. Kecamatan, B. Kabupaten, Kota, C. Provinsi, D. Nasional. Pengadilan HAM seringkali berada di tingkat nasional, dan tugasnya adalah menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tingkat nasional tersebut. 31. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, merupakan A. Kejahatan sipil, B. Kejahatan kemanusiaan, C. Serangan terhadap penduduk, D. Perbuatan melanggar hukum. Kejahatan kemanusiaan mencakup serangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan tindakan-tindakan serius lainnya yang merugikan keamanan fisik atau kesejahteraan mental individu-individu tersebut. 32. Contoh kejahatan genosida adalah A. Perampasan atau pemindahan penduduk, B. Membunuh anggota kelompok, C. Perbudakan, D. Penyiksaan terhadap seseorang. Kejahatan genosida melibatkan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruh sebuah kelompok etnis, agama, atau nasional. Salah satu bentuk utama dari kejahatan genosida adalah pembunuhan massal terhadap anggota kelompok tertentu dengan maksud untuk memberantas mereka. 33. Yang termasuk hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut: A. Hak membeli, B. Hak memeluk agama, C. Hak mengeluarkan pendapat, D. Hak berorganisasi.
Hak asasi ekonomi mencakup hak-hak yang terkait dengan aspek ekonomi dan kehidupan material individu. Hak membeli atau hak untuk memiliki harta benda, dan hak untuk menghasilkan pendapatan termasuk dalam kategori hak asasi ekonomi. 34. Hak untuk memajukan negara termasuk hak asasi bidang A. Pribadi, B. Ekonomi, C. Sosial budaya, D. Politik. Hak asasi sosial budaya mencakup hak-hak yang terkait dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat, termasuk hak untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup negara. 35. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia disebut A. Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, C. Hari HAM, D. LSAM. Komnas HAM adalah singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lembaga ini berperan sebagai lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengkaji, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di negara tersebut. 36. Setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Diskriminasi, D. Pelanggaran HAM. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti agama, suku, ras, etnis, dan lain sebagainya. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, dan melawan diskriminasi adalah prinsip utama dalam perlindungan hak asasi manusia. 37. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan berdaya atau penderitaan psikis kepada seseorang disebut kekerasan, A. Fisik, B. Psikis, C. Badan, D. Seksual. Kekerasan psikis mencakup tindakan atau perilaku yang merugikan kesejahteraan mental atau emosional seseorang. Ini bisa mencakup ancaman, penghinaan, intimidasi, atau perlakuan merendahkan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kejiwaan individu. 38. Kelahiran WUD 1945 dibandingkan UDHR selisihnya, A. Liter tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. 39. Pengadilan HAM bertugas menangani A. Pelanggaran HAM berat, B. Pelanggaran HAM, C. Pencurian HAM, D. Pembunuhan. Pengadilan HAM memiliki fungsi utama untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan genosida. 40. Komnas HAM diatur dengan UU Nomor A8 Tahun 1998, B39 Tahun 1999, C10 Tahun 1999, D9 Tahun 1998. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diatur dengan UU Nomor 39 Tahun 1999.
41 berikut termasuk fungsi dari Komnas HAM, kecuali A. Penyiksaan, B. Penyuluhan, C. Mediasi, D. Pemantauan. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 42. Contoh pelanggaran berat HAM yang termasuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, A. Penipuan, B. Perbudakan, C. Pencurian, D. Pemalsuan. Perbudakan, yang mencakup eksploitasi manusia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan ekonomi, adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang diakui secara internasional. 43. Lembaga perlindungan HAM yang melindungi korban tindak kekerasan dan orang hilang adalah A. Kepolisian, B. Lebih, C. Kontras, D. Komnas HAM. Komnas HAM memiliki tugas untuk melindungi, memajukan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tindak kekerasan dan kasus orang hilang. Meskipun lembaga lain seperti Lebih, Lembaga Bantuan Hukum, dan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, juga dapat terlibat dalam perlindungan HAM, Komnas HAM memiliki peran khusus dalam kerangka kerja hak asasi manusia di Indonesia. 44 tokoh Kontras yang meninggal adalah A. Munir, B. Adam Malik, C. Karyadi, D. Soeharto. Munir adalah seorang aktivis HAM dan pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, di Indonesia. Ia meninggal pada tahun 2004 dalam perjalanan internasionalnya dalam perjuangan untuk hak asasi manusia. 45 yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah A. Pencurian, B. Perampokan, C. Kejahatan terhadap manusia, D. Genosida. Pelanggaran HAM berat mencakup tindakan-tindakan yang sangat serius dan melanggar hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan serangan sistematis terhadap penduduk sipil. 46 untuk melaksanakan underscore ketetapan MPR No 17, MPR 1998, maka dibentuklah Undang-Undang tentang HAM yaitu nomor A19 tahun 1999, B29 tahun 1999, C39 tahun 1999, D2 tahun 2000. Empat puluh tujuh pelanggaran HAM yang sering terjadi di lingkungan sosial seperti di kantor, di kelas dan masyarakat antara lain sebagai berikut, kecuali A. Berkata-kata kotor, mencaci maki, menghina orang lain, B. Tak main hakim sendiri, C. Penganiayaan, D. Diskriminasi berdasarkan suku, ras, warna kulit, bahas 4 budaya, agama jenis kelamin. Penganiayaan juga dapat terjadi di lingkungan sosial dan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan, kecuali, adalah penganiayaan. 48 Beberapa lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang berkecimpung dalam masalah penegakan HAM. Antara lain, A. Kontras, B. LSAM, C. Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional, LPHSN, D. PGRI.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, disingkat Kontras, adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia di Indonesia. 49. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM saat ini masih dalam proses pengadilan dan belum diputuskan perkaranya, disebabkan beberapa alasan antara lain sebalai berikut, kecuali A. Memiliki bukti awal yang memadai, B. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran HAM, C. Minimnya saksi, sehingga tidak dapat dibuktikan bukti yang memadai, D. Pengaduan diajukan dengan itikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. 50 penghargaan terhadap upaya perlindungan HAM dapat diwujudkan dengan bersikap dan berbuat sebagai berikut, kecuali A. Aktif berpartisipasi dalam penyebarluasan, sosialisasi, dan penyadaran masyarakat mengenai HAM, B. Mengendalikan diri sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, C. Membiarkan terjadinya pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, D. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang dialami, dilihat atau diketahui kepada pihak yang berwenang. Membiarkan terjadinya pelanggaran HAM bertentangan dengan semangat perlindungan HAM. Oleh karena itu, bersikap pasif atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau melaporkan pelanggaran HAM adalah sikap yang tidak mendukung upaya perlindungan HAM.